Aku pikir malam pertama hanya soal gugup dan canggung. Tapi di pelukannya, semua berubah jadi ketagihan. Malam itu kami hanyut dalam rasa, tak hanya sekali, tapi sampai 5 ronde, tanpa henti, tanpa jeda, seolah tubuh dan hatiku memang diciptakan hanya untuknya. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Riyadh, malam itu, terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin padang pasir menyusup masuk melalui sela-sela jendela, membawa aroma kering yang khas, bercampur dengan wangi mawar dari diffuser yang diletakkan di sudut kamar. Aku duduk di tepi ranjang besar berkanopi putih gading. Tempat tidur itu terlalu luas untuk satu orang, dan sebentar lagi tak akan lagi kutiduri sendiri. Tangan ini menggenggam abaya hitam yang masih membungkus tubuhku. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena gugup, tapi karena ketidakpastian yang menggantung di antara rasa takut dan sesuatu yang baru sedang tumbuh perlahan. Rasa tertarik yang dalam dan membingungkan. Hari ini aku sah menjadi istrinya. Tapi tidak di hadapan negara, hanya di hadapan Tuhan dan 2 saksi. Nikah siri, kata mereka. Diam-diam. Tak ada pesta, tak ada kabar pada keluarga di kampung halaman. Semuanya terlalu cepat. 3 hari yang lalu, aku masih menyapu lantai marmer rumahnya, menyeka meja makan setelah sarapan mewahnya, dan kini aku akan tidur di ranjang yang sama dengannya sebagai seorang istri. Bukan lagi pembantu. Aku tahu, bagi orang lain mungkin ini terdengar salah. Tapi siapa yang bisa benar-benar memilih jalan hidupnya? Aku datang ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita, penuh harapan, takut, dan pasrah. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis. Tuan Zayed, lelaki yang kini menjadi suamiku, adalah sosok yang misterius. Pria berusia awal 40-an, tinggi besar, berwibawa, dengan sorot mata tajam berwarna hazel yang sering mengunci gerakku. Tapi di balik sorot itu, ada kelembutan. Ia tidak pernah kasar. Ia bahkan sering menanyakan, apakah aku sudah makan, atau menawari buah setelah makan malam. Tapi beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berubah dari tatapannya. Malam itu, perubahan itu mencapai puncaknya. Seusai makan malam, ia memintaku duduk bersamanya di ruang tamu. Ruangan itu sunyi, hanya ada dentingan air mancur buatan dan aroma gaharu tipis dari dupa di pojok ruangan. Ia menatapku lama, lalu dengan suara berat dan pelan, ia berkata, "Laila, aku ingin kau tinggal, tapi bukan sebagai pembantu, sebagai istriku." Aku tercekat. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku pikir dia bercanda, atau mungkin menguji kesetiaanku. Tapi dia melanjutkan dengan tenang, "Aku serius. Aku sudah bicara pada imam. Kita bisa menikah secara agama. Aku ingin melindungimu, dan aku menginginkanmu." Aku tak tahu harus merasa apa. Sebagian dari diriku takut. Takut pada konsekuensinya, takut pada bisikan orang lain. Tapi ada bagian dalam diriku yang tidak bisa menolak. Mungkin karena aku kesepian. Mungkin karena tatapan matanya membuatku merasa bukan sekadar pelayan. Mungkin karena hatiku diam-diam luluh oleh caranya memandangku, penuh keinginan, tapi juga penghargaan. Aku akhirnya berkata ya. Bukan karena yakin, tapi karena tak bisa menolak sesuatu yang membuat jantungku berdebar seperti ini. Dan sekarang, di kamar ini, dengan pintu yang tertutup dan udara yang perlahan menghangat, aku tahu, tak ada jalan kembali. Malam ini, aku bukan hanya akan menjadi istrinya, tapi juga miliknya sepenuhnya. Tuan Zayed perlahan berjalan mendekatiku. Langkah kakinya tenang, hampir tak terdengar di lantai marmer yang dilapisi permadani tebal. Meski tubuhnya besar dan tegap, ada kelembutan dalam gerakannya. Ia berhenti tepat di hadapanku, lalu menatapku dalam diam. Sorot matanya membuatku sulit bernapas, campuran ketegasan dan rasa yang hangat, seperti badai pasir yang menyimpan oase tersembunyi. Ia duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat aroma tubuhnya yang khas, maskulin, berbalut wangi gaharu dan musk, membungkus ruang di antara kami.
Jemarinya perlahan menyentuh tanganku, sangat ringan seolah takut aku akan menepisnya. Tapi aku tidak bergerak. Bahkan ketika jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar olehnya, aku membiarkan sentuhannya menetap. Aku tahu ini mendadak. Suaranya berat dan dalam, seolah berasal dari dada yang penuh pertimbangan. Tapi aku tak ingin kau merasa seperti dipaksa. Aku ingin kau merasa dihargai, Laila. Namaku keluar dari bibirnya dengan logat Arab yang kental, namun terdengar begitu lembut. Aku ingin kau merasa dimiliki, bukan sebagai barang, tapi sebagai seseorang yang berharga. Kata-katanya menyentuh bagian hatiku yang sudah lama tak disentuh siapapun. Ada luka lama yang kubawa sejak berangkat dari kampung halaman. Luka karena diremehkan, dipandang rendah, dianggap hanya pelayan yang datang untuk bekerja tanpa punya hak atas cinta. Tapi malam itu, di tengah kota yang asing, pria ini memandangku seolah aku pantas untuk dicintai. Dia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan telapak yang hangat. Sentuhan itu membuatku memejam sebentar, seolah seluruh tubuhku ingin mengingat bagaimana rasanya disentuh, bukan dengan nafsu, tapi dengan penghargaan. Lalu ia mengangkat wajahku perlahan, jari-jarinya menyentuh daguku lembut. "Lihat aku, Laila," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar, tapi menembus dalam. Aku membuka mataku dan menatapnya. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Matanya menatapku seperti seseorang yang sudah lama menunggu sesuatu. Atau seseorang. Bibirnya menyentuh keningku terlebih dahulu, lembut dan menenangkan. Lalu turun ke pipiku, mengecup pelan seolah meminta izin sebelum menjelajahi lebih jauh. Ketika akhirnya bibirnya menyentuh bibirku, dunia seolah runtuh pelan-pelan. Ciumannya dalam, tapi tidak terburu-buru. Seolah ia tahu aku belum siap untuk dihanyutkan terlalu cepat. Aku membalas ciumannya, kaku di awal, lalu perlahan membiarkan diriku tenggelam. Saat bibir kami saling menyatu lebih lama, tubuhku bereaksi sendiri. Ada panas yang mulai menjalar, ada desir asing yang mengalir dari dadaku hingga ke ujung jari. Tangannya perlahan menyusuri lenganku, menyentuh punggungku, kemudian meraih tali abaya yang masih menutupi tubuhku. Gerakannya sabar, penuh kendali, seakan setiap detik adalah waktu yang ingin dia nikmati, bukan buru-buru dia habiskan. Aku memejamkan mata. Malam ini bukan hanya tentang menyatu secara fisik, tapi tentang belajar membuka hati dan tubuh untuk seseorang yang bisa saja mengubah hidupku. Dan entah bagaimana, aku tak ingin menolaknya. Ketika akhirnya tubuh kami menyatu, aku menahan napas. Bukan karena sakit, tapi karena gelombang perasaan yang menyerbu dari segala arah. Ada gugup, ada hangat yang menyelinap dari ujung kaki hingga tengkuk, dan yang paling membuatku terkejut, ada kenyamanan. Aku tak pernah menyangka, bersatu secara fisik bisa terasa. Benar, tidak mengerikan, tidak menakutkan, justru sebaliknya. Seperti menemukan bagian tubuhku yang hilang, kini kembali pulang. Zayed begitu sabar. Gerakannya tenang, nyaris seperti menari, menyesuaikan setiap reaksi tubuhku. Ketika aku sedikit menggeliat atau menegang, dia tak memaksa. Ia justru memperlambat ritmenya, menatap wajahku, mencium dahiku, membisikkan kata-kata lembut dalam bahasa Arab yang tidak sepenuhnya kupahami, tapi terasa seperti mantra penenang yang menyusup ke dalam pori-pori. "Tenang, Laila." Bisiknya di leherku, di antara napasnya yang hangat dan berat. Suaranya rendah, namun getarannya menghantam langsung ke dasar tubuhku. Tangannya menggenggam jemariku, kuat namun tak menyakitkan. Aku memejam, membiarkan diriku larut. Ada sesuatu dalam caranya memperlakukan tubuhku, seolah aku adalah sesuatu yang berharga, bukan sekadar pelampiasan. Aku merasa seperti sedang dihormati dan diinginkan dalam waktu yang bersamaan. Nafas kami menyatu, irama tubuhnya berpadu dengan detak jantungku yang makin cepat. Rasanya seperti hanyut dalam gelombang, pasrah tapi juga terbawa naik. Aku tidak pernah tahu bahwa keintiman bisa terasa sedalam ini, menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar kulit.
Zayed tidak hanya menyentuh tubuhku. Dia menembus lapisan takut, malu, dan luka, lalu menemukan tempat lembut yang bahkan aku sendiri hampir lupa ada. Desahan kecilku pecah ketika dia menyentuh titik yang membuat tubuhku gemetar. Aku menggigit bibirku, tak ingin terdengar, tapi dia menarik wajahku lembut dan berkata, "Jangan tahan, malam ini milik kita. Aku ingin tahu caramu menikmati aku, seperti aku menikmati hadirmu." Kata-katanya membuatku gemetar, bukan karena malu, tapi karena tersentuh. Tak ada satupun pria dalam hidupku yang pernah berkata seperti itu. Tak ada yang bertanya bagaimana aku merasa. Tapi dia, pria Arab yang tadinya hanya majikanku, kini memperlakukan aku seolah aku adalah pusat dari dunianya malam ini. Saat semuanya mencapai puncaknya, tubuhku melengkung dalam pelukannya. Gelombang rasa itu datang cepat, menyapu seluruh kesadaran, membuatku kehilangan kendali sejenak. Dan saat aku mencapai puncak itu dalam dekapannya, aku sadar, aku tidak takut lagi, tidak ragu, tidak ingin lari. Aku justru ingin malam ini berhenti di sini, selamanya. Kami terbaring dalam diam setelahnya. Nafasku masih belum teratur, tubuhku masih gemetar halus. Zayed memelukku dari belakang, tangan besarnya melingkari perutku, dagunya bertumpu di pundakku. Keheningan itu bukan canggung, tapi damai. Keintiman tanpa kata yang tak bisa dijelaskan dengan logika. "Aku suka caramu menatapku malam ini," ucapnya pelan. "Dan aku tahu, malam ini bukan akhir dari sesuatu. Ini adalah awal, dari rasa, dari ikatan, dari sesuatu yang bisa membuatku ketagihan bukan hanya pada sentuhannya, tapi pada dirinya." Aku tertawa pelan saat mendengar ucapannya. "Aku suka caramu menatapku malam ini." Aku tak yakin ekspresi wajahku bisa disebut menatap. Lebih tepatnya aku menghindar, malu, takut terbaca. Tapi aku tahu, dia bukan bicara soal mata, melainkan tentang rasa yang tak lagi bisa kusembunyikan. Aku tak menjawab ucapannya, hanya tersenyum kecil sambil menyandarkan kepalaku ke dadanya, mendengar degup jantungnya yang perlahan mulai tenang. "Aku bahkan tak berani menatapmu," sahutku akhirnya, pelan. Jujur. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku menikmati bagaimana dia memperlakukanku. Bagaimana dia tak tergesa. Bagaimana dia membiarkanku tetap menjadi diriku, bahkan ketika aku sudah menjadi miliknya. Itu hal yang langka, hal yang asing. Tapi malam ini, terasa sangat dekat. Pelukannya mengerat. Ia menarikku lebih dekat, membuat tubuh kami menempel rapat tanpa ruang. Udara kamar yang semula dingin kini berubah hangat, bukan karena suhu, melainkan karena kebersamaan yang terasa begitu mendalam. Ia tidak mengatakan banyak setelah itu, hanya sesekali mencium puncak kepalaku, mengusap lenganku dengan gerakan berirama, seolah menenangkanku agar bisa terlelap. Tapi aku tak ingin tidur. Aku ingin menyerap setiap detik. Aku ingin mengingat aroma kulitnya, tekstur napasnya, bagaimana ia menyebut namaku dengan nada rendah seperti doa. Aku tidak menyangka bahwa tubuhku bisa begitu nyaman dalam pelukan seseorang. Apalagi dia, yang dulunya kuanggap tak tersentuh, terlalu jauh di atas. Tapi sekarang, dia adalah milikku. Dan aku, miliknya. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari berikutnya semuanya berubah. Zayed memperlakukanku dengan kelembutan yang bahkan tak kutemukan saat masih menjadi bagian dari keluargaku di tanah air. Di pagi hari, ia selalu membangunkanku dengan kecupan lembut di dahi. Ia tidak pernah membiarkanku turun ke dapur sebelum sarapan bersamanya. "Hari ini kau tidak harus melayani siapa-siapa. Kau adalah permaisuriku," ucapnya suatu pagi, membuatku tertawa dan merona tanpa sadar. Di malam-malam berikutnya, kami semakin berani. Bukan hanya secara fisik, tetapi dalam membuka diri satu sama lain. Aku mulai berani menyentuhnya lebih dulu, menyusuri garis rahangnya dengan ujung jemari, membelai lehernya ketika ia membaca di tempat tidur. Dan ia akan membalasnya dengan tatapan yang bisa membuat tubuhku bergetar tanpa disentuh. Tatapan yang membuatku merasa diinginkan, bukan hanya karena tubuhku, tapi karena diriku. Laila.
Tubuhnya bukan lagi sesuatu yang asing. Setiap jengkal kulitnya mulai kuhafal. Setiap titik sensitifnya menjadi wilayah yang kucintai. Ia pun seolah tahu di mana letak tiap rahasia kecil tubuhku. Gerakan tangannya, ciumannya, napasnya, semua membuatku ingin terus menyatu. Seakan malam-malam bersamanya adalah satu-satunya waktu di mana aku benar-benar hidup. Kini aku mulai menyadari bahwa aku bukan hanya menikah dengannya secara agama. Aku mulai merasa bahwa jiwaku perlahan ikut menyatu. Bukan hanya tubuhku yang ingin dia miliki, tetapi hatiku, dan aku tak lagi mampu menolaknya. Hari-hari berlalu, namun setiap malam yang kulewati bersamanya tak pernah terasa sama. Entah bagaimana, Zayed selalu tahu cara menyentuhku dengan cara yang baru. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ia tak pernah bosan menjelajahi diriku, seolah tubuh dan hatiku adalah peta yang terus ia pelajari dengan penuh rasa ingin tahu dan kasih sayang. Dan aku, dengan jujur, mulai merasa ketagihan akan kehadirannya. Sentuhannya, kehangatannya, bahkan diamnya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia memelukku begitu aku selesai berganti pakaian tidur. Abayaku tinggalkan, dan aku hanya mengenakan gaun tidur tipis berwarna lembut yang ia belikan diam-diam. Aku sempat malu saat pertama kali memakainya, tapi ia memandangku, seolah aku satu-satunya bidadari di bumi. Laila, kau seperti doa yang dikabulkan, bisiknya di telingaku, lalu mencium leherku dengan kelembutan yang membuat napasku tercekat. Ia membaringkanku di atas tempat tidur dengan hati-hati, seolah aku sesuatu yang rapuh, namun sangat ia inginkan. Tatapannya tak pernah lepas dariku, membuatku merasa seperti pusat semestanya malam itu. Tubuh kami kembali menyatu, namun kali ini lebih dalam, lebih intim, lebih dalam kendali rasa dibanding sekadar keinginan. Ia menyebut namaku di sela-sela ciuman, seolah mengafirmasi keberadaanku, seolah mengukuhkanku sebagai bagian dari dirinya. Aku tidak bisa lagi membedakan di mana diriku berhenti dan dirinya dimulai. Setiap sentuhan yang ia berikan membuat tubuhku merespons tanpa perlu diperintah. Kami bernafas dalam irama yang sama, bergerak dalam gelombang yang naik dan turun, tenggelam dan muncul kembali, seolah waktu tak lagi penting. Yang ada hanya kami. Di sini. Malam ini. Selesai sudah? Tidak. Karena setelah puncak itu berlalu, ia tetap menatapku dengan mata yang belum selesai mencintai. Ia menggenggam tanganku, menciumnya, lalu memelukku erat. Aku ingin dunia tahu bahwa kau istriku, katanya pelan, tapi tegas. Tapi aku takut menyakitimu, membuatmu jadi sorotan. Dunia kami berbeda, Laila. Tapi perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Aku terdiam. Di satu sisi, aku ingin bersorak. Di sisi lain, aku sadar. Realita kami tidak semudah dongeng. Aku hanya seorang perempuan biasa, pekerja dari negeri jauh yang tiba-tiba menjadi istri seseorang yang dihormati di negaranya. Tapi saat ia menciumku lagi, lembut namun dalam, semua keraguan itu sirna untuk sementara. Di pelukannya aku merasa cukup. Utuh. Aku tak tahu bagaimana kisah ini akan berakhir, tapi aku tahu satu hal. Aku sudah terlanjur jatuh terlalu dalam. Aku ketagihan bukan hanya pada tubuhnya, tapi pada cara ia membuatku merasa berarti. Dan mungkin untuk kali pertama dalam hidupku, aku tahu rasanya dicintai bukan karena status, tapi karena siapa aku sebenarnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.